pendahuluan belajar coding atau membuat program komputer adalah belajar mengendalikan mesin komputer dengan cara menulis kode-kode tertentu secara berurutan. Agar proses ini berjalan lancar, tentu saja semuanya disusun dengan aturan yang disebut logika. Pelajaran logika ini disebut teknik flowcharting. Tidak diperlukan peralatan atau mesin komputer untuk belajar logika ini. Karena itu, mereka yang ingin belajar membuat program komputer tetapi tidak memiliki peralatan komputer dapat mulai belajar coding dengan mempelajari lebih dulu teknik flowcharting ini dan kemudian menulis coding pada peralatan komputer. Ada 9 software yang sudah direkam untuk dipelajari, yaitu Basic, C++, Dart, Java, JavaScript, Kotlin, PHP, Python, dan Rust. Prinsip kerja komputer. Komponen dasar komputer adalah rangkaian elektronik yang dapat ditempati bit 0 dan bit 1. Bit 0 dinamakan kondisi off, sedangkan 1 kondisi on. Proses komputer atau komputasi dilakukan dengan mengendalikan bit 0 dan bit 1 pada rangkaian elektronik tersebut. Prosedur pengendalian tersebut ditulis dalam bentuk program komputer. Jadi sebenarnya program komputer itu tersusun dari kumpulan bit atau binary digit 0 dan 1. Misalnya ini dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar. Ada 4 jenis sistem bilangan, yaitu desimal, binary digit atau bit, oktal, dan heksadesimal. Sistem bilangan desimal kita sudah kenal. Angka ini bilangan dasarnya 10. Karena apa? Karena ada 10 angka yang digunakan, yaitu mulai 0 sampai 9. Untuk membedakan dengan angka pada sistem bilangan lain, maka di belakang angka tertulis angka 10 yang artinya angka ini berbasis bilangan 10 desimal. Contoh misalnya 5 dalam kurung 10 artinya ini angka biasa. 45562 dalam angka 10 ini adalah desimal biasa dan seterusnya. Dan biasanya karena kita sudah biasa menggunakan angka desimal, biasanya angka 10 di belakang itu tidak ditulis. Tetapi di sini kita akan belajar mengenai sistem bilangan. Yang kedua, sistem bilangan binary. Ini adalah angka dengan bilangan dasar 2. Hanya ada 2 angka, yaitu 0 dan 1. 1 bit atau binary digit terdiri dari 1 angka, yaitu bit 0 atau 1. 1 byte terdiri dari 8 bit. Contoh, 1 byte ada 8 bit ya, misalnya 11001010. Nah, ini ada 8 bit. Sedangkan word terdiri dari 16 bit. Nah, ini contohnya. Double word terdiri dari 32 bit. Contoh double word ini. Kemudian ada quad word. Quad word ini terdiri dari 64 bit. Untuk quad word ini ya bisa dibuat sendiri, coba sendiri. Kemudian ukuran kapasitas. 1 bit itu dalam kondisi 0 dan 1 artinya hanya 1. Kemudian 1 byte itu ada 8 bit. 1 kilobyte ada 2 pangkat 10 byte. Jadi ada 1024 byte. 2 pangkat 10 itu 1024. Sedangkan 1 megabyte itu ada 1024 kilobyte. 1 gigabyte sama dengan 1024 megabyte. Dan 1 terabyte
itu ada 1024 KB, dan hasilnya adalah kalau dijadikan byte itu ada sekian ini ribu, juta, miliar, triliun, jadi 1 triliun lebih. 3 sistem bilangan oktal. Bilangan oktal yang tersusun dari 8 angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 8 bilangan termasuk angka 0. Contoh 507 dalam kurung 8, 221645 dalam kurung 8. Nomor 4, sistem bilangan heksadesimal dalam kurung 16. Bilangan heksadesimal tersusun dari 16 angka, yaitu angka 0 sampai dengan 9, dilanjutkan dengan A, B, C, D, E, F. Ada 16 bilangan. Contoh 72A 059 dalam kurung 16, 338B 5F700 dalam kurung 16. Di bawah ini adalah konversi atau pengubahan dari bilangan desimal biasa yang mempunyai bilangan dasar 10 menjadi bilangan biner yang mempunyai bilangan dasar 2 menjadi oktal dan heksadesimal. Kita lihat di sini angka 0 desimal itu binary-nya juga 0, oktalnya juga 0, heksadesimal juga 0. Angka 1 binary-nya juga 1, oktalnya 1, heksadesimal 1. Angka desimal 2, nah ini sudah mulai berubah menjadi binary-nya 10, bukan 10 ya, 10, kemudian 2, 2. Desimal 3, 11, 33, kemudian seterusnya. Nah, di sini angka 8 itu 1000 pada binary, pada oktal menjadi 10, bukan 10 ya. Pada heksadesimal tetap 8. Kemudian angka 10 pada desimal biasa itu kalau pada biner namanya ditulis 1010, pada oktal menjadi 12, dan pada heksadesimal adalah A. Nah, begitu seterusnya A, B, C, D, E, F. F itu terakhir untuk bilangan heksadesimal, kemudian barulah dia menjadi angka 10, bukan 10 tapi 10, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan belajar melakukan konversi atau pengubahan dari angka desimal ke binary.